Shalom jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Mari berikan yang terbaik untuk Dia. Sebab hanya Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita yang layak untuk dipuji dan disembah. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau ada di setiap musim kehidupan kami. Begitu banyak hal yang sudah terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Suka duka kami lewati bersama dengan Engkau. Dan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu sungguh besar di dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau berikan hati kami Tuhan. Waktu kami, pujian penyembahan kami hanya untuk Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkau ada di atas tahta pujian-pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Mari bersama kita nyatakan pujian. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti.
Janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu kepada siapa kami menyembah, karena kami tahu kepada siapa kami berharap Tuhan. Hanya kepada Engkau Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau beri yang terbaik lebih lagi untuk Kau Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dari awal nyatakan pujian ini. Ku tahu Bapa peliharaku, Yes Tuhan. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Lewat badai, Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, amin. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Mari bersama kita nyatakan. Ku tahu Bapa peliharaku, Yes Tuhan. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik. Dia baik bagiku. Lewat badai, Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, katakan Dia baik. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik. Dia baik bagiku. Katakan Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Yesus baik bagiku. Dia baik bagiku. Haleluya. Engkau baik bagiku Tuhan. Engkau sangat baik bagiku Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, sebab Kau Allah yang setia. Kami percaya padamu. Kami percaya padamu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Baiklah, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian kita tunduk kepala dan kita berdoa sebentar.
Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pagi ini, untuk nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan yang Engkau berikan bagi kami. Jikalau pagi ini kami ada sebagaimana kami ada, itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kasih karunia dan anugerah-Mu yang Engkau limpahkan, yang Engkau berikan bagi kami. Pada pagi ini kami ingin belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami tahu kami tidak bisa sendiri, biarlah Roh Kudus yang memimpin kami. Roh Kudus akan menolong kami, akan memberikan pengertian lebih lagi kepada setiap kami, sehingga firman yang kami dengar ini, kami bukan saja mendengar, tetapi kami mengerti dan kami dapat melakukannya, menerapkannya dalam kehidupan kami pada hari ini. Terima kasih Roh Kudus untuk mendampingi kami, untuk mengajarkan kami, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, langsung saja kita akan membaca dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Markus 11 ayat 22 sampai dengan 26. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 22 mengatakan percayalah kepada Allah. Percaya sama dengan menyerahkan diri secara total kepada Allah. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca dalam Mazmur 26 ayat 1 mengatakan seperti ini, "Sebab aku telah hidup dalam ketulusan kepada Tuhan, aku percaya dengan tidak ragu-ragu." Yang dituntut dari kita ialah sikap yang benar terhadap Allah, artinya percaya sepenuhnya. Mazmur 37 ayat 3 kita baca lagi. "Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu." Mazmur 37 ayat 5 katakan, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak." Di sini jelas bahwa pemazmur berusaha supaya hidupnya benar, dan pemazmur mengajak orang lain supaya berharap kepada Allah. Ini adalah cara lain mengajak orang untuk hidup beriman. Belajar dari Markus 11 ayat 22 sampai 24 adalah kita belajar tentang perkataan-perkataan Yesus. Perkataan-perkataan tentang iman yang dapat memindahkan gunung. Perkataan-perkataan tentang perlunya mengampuni sesama. Pagi ini kita akan belajar bersama tentang 3 hukum mengenai doa. Yang pertama, doa itu harus doa iman. Maksudnya doa iman yaitu saat kita berdoa, kita tahu. Saat kita berdoa, kita paham. Saat kita berdoa, kita mengerti. Saat kita berdoa, kita kenal secara pribadi siapa Tuhan itu.
Siapa Dia? Apa yang telah Ia lakukan bagi kita? Dan apa janji-janjinya bagi kita? Iman menyangkut masa lalu. Maksudnya, apa yang telah Allah kerjakan bagi kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara, jikalau untuk dosa dan kesalahan kita, untuk semua pelanggaran kita, Allah mau mati dan mengampuni kita, bagaimana dengan hal-hal yang saya rasa sangat kecil? Allah akan menjawab setiap doa kita. Dengan demikian, ungkapan ini bermakna bahwa jika kita paham, jika kita kenal, jika kita mengerti, maka doa adalah kuasa yang dapat memecahkan masalah apapun dan memampukan kita menghadapi kesulitan apapun. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada saat kita berdoa, kita datang membawa masalah, kita datang menceritakan kesulitan, kita datang bercerita tentang persoalan-persoalan kita kepada Allah. Amin. Saat kita berdoa, kita datang kepada Allah dan kita minta bimbingannya untuk setiap masalah, untuk setiap persoalan, untuk setiap kesulitan yang sedang kita hadapi. Berarti dengan sendirinya kita harus menerima bimbingan daripada Allah. Saya mau kasih contoh nih. Ketika kita datang kepada seseorang untuk meminta pertolongannya, meminta bimbingannya, kita bercerita dengan dia dan kita tahu bahwa dia mendengarkan apa yang kita ceritakan, dan setelah itu yang kita inginkan adalah dukungan terhadap apa yang sudah kita ceritakan kepada orang tersebut, nasihat-nasihatnya. Lalu setelah kita pulang, saya percaya bahwa kita akan melakukan apa yang orang tersebut katakan bagi kita. Kita akan mulai menerapkannya dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sama. Pada saat kita datang kepada Allah, di dalam doa kita minta bimbingannya tentang masalah, persoalan, pergumulan hidup kita. Kita menceritakan kepada Allah segala sesuatu. Dan bahkan sebelum kita menceritakan hal-hal itu kepada Allah, Allah sudah tahu semuanya itu. Tetapi waktu kita menceritakan keberadaan kita kepada Allah dalam doa, melalui doa, satu perkara yang kita harus tahu bahwa kita juga harus bersedia untuk menerima bimbingan daripada Dia. Kita harus taat, ikuti apa yang Allah inginkan. Doa kita menjadikan kuasa. Kalau kita berdoa dengan benar, kalau kita benar-benar kenal pribadi yang kita sedang ajak bicara, maka doa akan menjadi kuasa yang dapat memecahkan masalah apapun. Kok bisa? Bisa, karena kita tahu Allah pasti menjawab doa kita. Karena kita hidup seturut dengan apa yang Dia inginkan. Karena kita berdoa di dalam iman. Karena kita berdoa dan kita percaya bahwa apa yang Allah telah kerjakan bagi kita. Doa akan memampukan kita, dengan berdoa akan memampukan kita menghadapi kesulitan apapun. Karena kita tahu kepada siapa kita sedang berbicara
dan kepada siapa kita percaya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, doa tidaklah bisa menjadi rutinitas. Rutinitas di sini artinya hal-hal yang dilakukan terus-menerus dan tidak pernah berubah. Doa tidak bisa seperti itu. Doa juga tidak bisa jadi formalitas, yaitu kebiasaan yang berlaku. Tetapi doa haruslah menjadi satu kesukaan, karena hubungan yang indah, hubungan yang mesra, hubungan yang terjalin di antara kita dan Allah. Doa harus dilakukan karena kita mau, bukan karena terpaksa atau karena dipaksa. Doa dilakukan karena kita dikasihi. Waktu kita tahu kita dikasihi, maka kita akan mulai berdoa. Doa dilakukan karena kita mengasihi Allah, yang sudah melakukan begitu banyak hal bagi kita. Hari ini kita membahas, ada 3 poin yang akan saya bahas. Tetapi hari ini saya hanya membahas 1 poin. Hukum mengenai doa. Poin pertama yaitu doa itu haruslah doa iman. Selanjutnya, di part selanjutnya saya akan membahas tentang poin kedua, doa itu haruslah doa pengharapan. Biarlah pagi ini sebelum kita melakukan semua aktivitas kita mengangkat tangan, kita berdoa, kita menyerahkan seluruh kegiatan kehidupan kita pada hari ini. Kita berdoa dengan iman karena kita tahu bahwa Allah mendengar doa kita, Allah menjawab doa kita di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa sekali lagi untuk mengakhiri doa pagi kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, karena kami tahu Engkau selalu dan senantiasa mendengarkan doa kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, karena Engkau selalu dan senantiasa menjawab doa kami di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan berterima kasih tidak pernah habis-habisnya, karena kami tahu dengan siapa kami berjalan pagi ini. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Bapa, sebelum kami melakukan semua kegiatan kami pada pagi ini, kami mengangkat tangan dan berserah. Kami berkata, biarlah kerajaan-Mu datang. Engkau menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami. Dan kami ada dalam kehendak-Mu yang sempurna, bukan kehendak yang diizinkan. Semua kegiatan kami Tuhan pada pagi ini sampai kepada malamnya kami serahkan ke dalam campur tangan-Mu. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami tahu kami sudah diberkati oleh Engkau. Apapun yang kami kerjakan hari ini, kami tahu Engkau sudah memberkatinya. Karena kami sudah memberkati, karena kami tahu bahwa kami sudah diberkati. Untuk itu pada pagi ini kami mau berdoa memberkati bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa memberkati presiden dan wakil presiden, jajaran pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kami berdoa untuk kota tempat tinggal kami di Bali ini. Kami berdoa untuk bencana-bencana yang terjadi di Indonesia. Kami tahu Tuhan dengan sepenuhnya bahwa Engkau Allah berdaulat atas seluruh kehidupan kami. Dan Bapa, semuanya baik-baik saja dalam perlindungan tangan kasih Allah yang kuat. Kami mengucap syukur dan berterima kasih tidak pernah habis-habisnya kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, sungguh kami melimpah dengan ucapan syukur dan terima kasih. Pagi ini kami berdoa memberkati keluarga kami, memberkati suami kami, memberkati istri kami, memberkati anak-anak kami, memberkati pemimpin gereja kami, memberkati jemaat, memberkati setiap orang yang mendengar acara ini pada pagi ini. Biarlah firman yang keluar, firman berlari, dan firman akan berhasil dalam segala sesuatu yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk ada dalam hadirat-Mu pada pagi ini.
Terima kasih ya Bapa, karena kami tahu Engkau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami akan undur daripada hadirat-Mu. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami ini sudah tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dari kekal hingga kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua.